Halo sahabat pribumi, balik lagi bersama Iman di channel Anak Pribumi. Pada video saya kali ini, saya tidak akan membahas tentang angkutan umum di Kota Kupang, tapi saya akan membahas atau sedikit melirik tentang persoalan pariwisata atau wilayah pesisir yang lagi booming saat ini di Pulau Sumba. Kita ketahui bersama bahwa kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia pada beberapa bulan yang lalu itu merupakan salah satu cara atau salah satu strategi bagaimana kita memperkenalkan Pulau Sumba di mata publik atau di mata dunia. Di Pulau Sumba itu sendiri ada 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Dari keempat kabupaten tersebut yang pastinya setiap masing-masing pemerintah daerah dan masyarakat setempat mempunyai andil atau peranan penting bagaimana untuk memajukan atau mensejahterakan masyarakatnya sendiri lewat pengembangan potensi pariwisata. Untuk saat ini dalam pengembangan pariwisata di Pulau Sumba itu sendiri ada 2 persoalan yang dihadapi tentang bagaimana caranya mengembangkan potensi pariwisata. Yang pertama, apakah pengembangan pariwisata itu diberikan kepada pemodal atau investor untuk mengembangkan atau dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Namun pada faktanya pengembangan atau pengelolaan sistem atau potensi pariwisata untuk di Sumba saat ini, pemerintah daerah masih menggunakan basis industri, yang artinya pemerintah daerah memberikan ruang kepada pemodal atau investor untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata di daerah itu sendiri. Pengelolaan sistem pariwisata atau tempat pariwisata mempunyai kaitan erat dengan wilayah pesisir, karena kalau kita lihat secara kasat mata, yang punya nilai keindahan untuk saat ini di Pulau Sumba dan lebih menonjol adalah keindahan pantai. Saking indahnya pantai, sahabat pribumi harus tahu bahwa di Sumba Tengah tersendiri ada yang disebut atau yang dikenal dengan istilah pantai 5 Bidadari. 5 Bidadari adalah salah satu pantai yang sangat dikenal di Pulau Sumba dan itu ada di Sumba Tengah. Namun hingga saat ini wilayah pesisir dan akses publik kelola warga pesisir harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah setempat. Nah, sahabat pribumi, kita kembali pada sistem pengelolaan atau tata kelola pariwisata yang ada di Sumba saat ini. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa pengembangan potensi pariwisata untuk saat ini di Sumba masih berbasis industri, yang artinya pemerintah daerah setempat memberikan ruang kepada pemodal atau investor untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata di daerah. Memang positif, namun bagaimana jika pariwisata yang ada di Sumba dikelola langsung oleh pemerintah daerah setempat dengan melibatkan warga atau masyarakat yang ada di wilayah pesisir, yang tentunya ada dukungan modal dari pemerintah daerah, dan edukasinya juga harus dibantu oleh pemerintah daerah. Lahan pesisir milik warga setempat dikelola sendiri oleh masyarakat pesisir, tentunya dengan dukungan dari pemerintah daerah, lalu kita atau warga setempat mengajak wisatawan untuk menikmatinya. Bukankah itu lebih bagus? Dan bukankah itu cara yang paling sederhana untuk meningkatkan pendapatan atau income, sehingga masyarakat pesisir tetap menjaga sumber daya yang ada di wilayah pesisir, dan begitu juga akan tetap ada kemajuan untuk daerah kita sendiri. Tapi kalau pengelolaannya masih sistem industri, yang jelas sahabat pribumi, pemodal akan meraup keuntungan besar, dan kita sebagai masyarakat yang ada di pesisir akan menjadi penonton, dan bahkan kita merasa asing di tanah kita sendiri. Dan bukan tidak mungkin sahabat pribumi, kalau mau pergi berwisata di daerah kita sendiri, kita akan membayar karcis di daerah kita sendiri. Memang benar bahwa persoalan pariwisata untuk saat ini di Pulau Sumba adalah persoalan yang sangat urgent. Untuk itu perlu perhatian serius dari pemerintah daerah setempat.
untuk melakukan pengelolaan dan bisa mensejahterakan masyarakat atau warga yang ada di sekitar pesisir dan bahkan di daerah atau di Pulau Sumba itu sendiri. Mengapa persoalan pariwisata di Sumba dikatakan sebagai persoalan yang urgent? Tanpa alasan yang jelas, wilayah pesisir yang ada di Pulau Sumba sangat gampang dijarah dan dikuasai oleh pemodal atau para investor. Kenapa terjadi demikian? Tentunya pertanyaan untuk sahabat pribumi sekalian. Bukankah undang-undang tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat jelas? Di mana peran agraria? Di mana peran tokoh masyarakat? Di mana peran oknum birokrat, politisi, dan advokat? Jangan sampai mereka terlibat di dalam persoalan itu. Atau mungkin oknum-oknum itu terlibat di dalam proses transaksi untuk wilayah pesisir, seperti yang terjadi di Pantai Kambaru di Sumba Timur. Untuk saat ini pantai tersebut atau wilayah pesisir tersebut sudah dikuasai oleh investor yang berasal dari Singapura. Pantai Kambaru terletak di Desa Prai Bakul di Kabupaten Sumba Timur. Saat ini bukan lagi menjadi milik masyarakat lokal atau masyarakat Pulau Sumba, tapi sudah menjadi milik investor. Dan bukan tidak mungkin masyarakat Sumba Timur untuk berwisata ke Pantai Kambaru saja tetap membayar karcis. Itu pertanda bahwa masyarakat itu sudah asing di rumah sendiri. Oke lah, kita mengetahui bersama bahwa wilayah pesisir ada hak kepemilikan dari individu atau seseorang yang bersertifikat secara jelas. Dan urusan dia atau si pemilik tanah tersebut, dia mau kemanakan, dia mau menjualnya atau seperti apa, itu adalah urusan dari si pemilik tanah tersebut. Selagi itu tidak melanggar peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tahun nomor 21 tahun 2018 tentang penghitungan batas sepadan pantai. Jadi itu urusan dia. Berangkat dari pemikiran tadi, apa yang menjadi persoalannya untuk saat ini di Pulau Sumba? Sahabat pribumi juga harus tahu apa yang menjadi tujuan utama pengembangan pariwisata. Apakah pengembangan pariwisata di Pulau Sumba hanya untuk kepuasan kaum tertentu? Apakah masyarakat setempat sudah sejahtera? Ataukah hanya pemerintah setempat atau pemerintah daerah setempat yang meraup keuntungan dari para investor atau pemodal? Menurut data, hingga saat ini sudah mencapai 60% wilayah pesisir di Pulau Sumba sudah dikuasai oleh pemodal atau para investor. Tetapi angka kemiskinan di Pulau Sumba masih tetap tinggi. Seperti kita ketahui bahwa di Pulau Sumba ada salah satu hotel terbaik yang sudah dikenal di mata dunia. Tetapi ada beberapa desa-desa yang ada di sekitar hotel tersebut masih menerima beras jatah dari pemerintah atau yang sering dikenal dengan beras raskin atau bantuan untuk orang miskin. Dan itu sudah jelas bahwa ada kesalahan dalam mengelola pariwisata di Sumba. Kontribusi sektor pariwisata untuk di Pulau Sumba belum mampu memberikan dampak yang sangat besar untuk menekan angka kemiskinan saat ini. Dan hingga saat ini pun transparansi kontribusi dari sektor pariwisata masih sangat sulit untuk kita dapati. Pemerintah daerah setempat harus membuka data berapa kontribusi setiap tahunnya. Memang benar bahwa pemerintah ingin menekan angka kemiskinan yang ada di Pulau Sumba dan mau mengurangi jumlah pengangguran lewat pariwisata berbasis industri. Namun karena kurangnya sistem transparansi dalam sistem pengelolaan, justru di situ akan memicu embrio konflik agraria yang akan semakin meningkat. Nah, disitulah inti permasalahannya. Pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi setiap investasi yang ada di wilayah pesisir. Dan regulasinya pun harus menjadi pijakannya. Selain itu juga pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum untuk warga pesisir. Jangan sampai akses dan ruang publiknya dibatasi oleh para investor atau pemodal, karena kalau sampai hal itu terjadi,
maka secara tidak langsung sama halnya pemerintah daerah dan para investor bekerja sama untuk membatasi sumber daya masyarakat pesisir, yang itu adalah satu-satunya cara mereka menjaga kelangsungan hidup. Dan kalau memang dalam pengembangan pariwisata di Pulau Sumba pemerintah masih tetap pada basis industri, maka pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak warga yang ada di pesisir, terutama bagi para nelayan. Jangan sampai ketika para pemodal atau investor sudah membangun pariwisata di sekitar pesisir, tidak ada akses lagi untuk warga pesisir, dalam hal ini nelayan, untuk beraktivitas seperti biasanya. Itulah persoalan paling urgent saat ini di Pulau Sumba, yaitu tentang persoalan pariwisata, dalam hal ini wilayah pesisir. Dan persoalan ini bukan saja merupakan persoalan pemerintah daerah, tapi ini merupakan persoalan semua warga atau masyarakat yang ada di Pulau Sumba. Mari kita saling memperhatikan, kita saling mendukung, jangan sampai kita saling todong-menodong dan saling menjatuhkan sehingga tidak punya rasa kepedulian terhadap Pulau Sumba yang kita cintai. Salam juang untuk menjaga wilayah pesisir di Pulau Sumba. Selamat berwisata ria. Dimanapun kita berada, tetap kita menjaga keutuhan dan nama baik Pulau Sumba. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih.